Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Ditya Maulana Hafiz dari Universitas Tugu Bang Semarang, dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu LAN, sejarah, karakteristik, fungsi, peralatan pembentuk LAN, dan kelebihan serta kekurangannya. Langsung saja kita simak video berikut ini. LAN atau Local Area Network. Pengertian LAN. Definisi LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang mempunyai cakupan wilayah yang sangat kecil atau terbatas seperti jaringan komputer, sekolah, rumah, kantor, atau hanya dalam satu ruangan saja. Kebanyakan LAN bahasa Indonesia adalah jaringan area lokal. Saat ini menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet dan dilengkapi switch dengan kecepatan transfer data dari 10, 100, atau bahkan 1000 MB/s. Ada juga teknologi 802.11b atau Wi-Fi yang banyak digunakan untuk membentuk LAN, yang mana area penyedia koneksi LAN berteknologi Wi-Fi disebut dengan hotspot. Umumnya, jaringan area lokal ini digunakan untuk menghubungkan sejumlah komputer di dalam suatu daerah kecil atau berdekatan, seperti jaringan komputer di ruangan laboratorium, sekolah yang saling tersambung, hingga proses pertukaran data dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Kemudian kita lanjut lagi ke sejarah perkembangan LAN. Pada tahun 1940-an, seorang peneliti Amerika melakukan penelitian yang bertujuan untuk dapat menggunakan sebuah komputer secara bersama-sama. Pada tahun 1950-an, saat jenis komputer mulai banyak dan sampai superkomputer tercipta akibat dari harga perangkat komputer yang mahal. Maka dari itu ada desakan agar sebuah komputer harus bisa melayani beberapa terminal. Dari disinilah lahir konsep distribusi proses berdasarkan waktu dan dikenal dengan nama Time Sharing System atau TSS, yang merupakan wujud pertama kali jaringan komputer diterapkan. Pada sistem TSS, beberapa terminal bisa tersambung secara seri ke sebuah host atau klien komputer. Kemudian konsep ini tumbuh menjadi metode distribusi atau distributed processing. Dalam metode ini, beberapa host komputer bisa menjalankan sebuah pekerjaan secara paralel untuk mengendalikan sejumlah terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Saat harga komputer kecil sudah mulai menyusut dan metode distribusi sudah siap, maka pemakaian jaringan dan komputernya sudah mulai bermacam-macam, yaitu dari mengatasi proses bersama atau bahkan komunikasi antar komputer, atau bisa disebut juga dengan peer-to-peer system tanpa melalui komputer pusat. Setelah itu, teknologi jaringan lokal atau LAN mulai berkembang. Demikian pula internet mulai dimunculkan dan kebanyakan LAN yang berdiri sendiri mulai bersambungan serta membentuk jaringan raksasa di tingkat dunia, yaitu WAN atau Wide Area Network, atau seringkali dikenal sebagai teknologi internet. Kemudian kita lanjut lagi ke karakteristik LAN. LAN mempunyai beberapa karakteristik yang bisa menjadi pembeda dengan jaringan lain, seperti MAN atau Metropolitan Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Berikut adalah beberapa karakteristiknya. Yang pertama,
LAN ada di dalam ruang lingkup geografi yang sempit seperti kantor, rumah, kafe, atau sekolah. Yang kedua, LAN mempunyai kecepatan perpindahan data yang sangat tinggi. Yang ketiga, LAN bisa digunakan dengan baik dan dapat tanpa membutuhkan jalur telekomunikasi atau tidak memperluas akses internet. Kita lanjut lagi ke fungsi jaringan LAN. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan sejumlah komputer di dalam satu lokasi supaya bisa terhubung satu sama lain, sehingga akan melancarkan pertukaran data dan mempersingkat waktu untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Dengan adanya jaringan LAN, hampir semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan enteng dan cepat, karena pengguna bisa membuka data dari komputer mana saja yang terhubung dengan jaringan area lokal. Selain itu, jaringan LAN juga bisa menghemat biaya karena perangkat yang ada pada jaringan ini bisa digunakan bersama dengan teknik sharing, misalnya seperti sharing printer, sharing file, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa fungsi dan manfaat LAN antara lain. Yang pertama, untuk menyambungkan sejumlah komputer dalam satu cakupan wilayah kecil. Yang kedua, untuk memungkinkan bisa dilakukannya komunikasi antar perangkat dalam jaringan dan komputer. Yang ketiga, untuk memungkinkan dan memacu cepatnya proses berbagi program dan data antar komputer yang ada dalam jaringan. Yang keempat, membantu menghemat biaya untuk mengoperasikannya karena perangkat ada dalam suatu jaringan bisa dipakai secara bersama-sama, misalnya seperti server, printer, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi ke peralatan pembentuk LAN. Ada beberapa peralatan pembentuk LAN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kabel UTP. Kabel UTP atau Unified Twisted Pair adalah jenis kabel yang bisa dipakai untuk membuat jaringan komputer. Kabel ini bagian dalamnya berisi 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel terbagi dalam 2 jenis, yaitu shield dan unishield. Fungsi dari kabel UTP sendiri adalah untuk menghubungkan jaringan LAN dalam suatu sistem jaringan komputer. Yang kedua ada LAN card. LAN card atau NIC atau Network Interface Card adalah salah satu hardware jaringan yang berbentuk seperti kartu dan fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan sejumlah komputer atau perangkat komputer agar bisa melakukan pertukaran data. Yang ketiga ada switch. Switch adalah perangkat yang fungsinya mirip dengan yaitu untuk menghubungkan komputer dan membentuk jaringan. Switch ini mempunyai kekuatan pemrosesan yang lebih besar pada hub sehingga transfer data menjadi lebih efisien. Kita lanjut lagi ke yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan LAN. Setiap jaringan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan jaringan LAN. Antara lain, kelebihannya yaitu yang pertama, bisa melakukan penggunaan sumber daya secara bersama-sama. Yang kedua, keamanan lebih terjamin karena IP lokal hanya tersambung dengan sebatas switch kemudian router. Yang ketiga, tidak menggunakan kabel terlalu banyak. Yang keempat, keamanan data terjamin kerahasiaannya karena bisa dilindungi dengan password. Yang kelima, jaringan LAN bisa menyalin data dengan cepat antar komputer. Kekurangan LAN. Yang pertama, jika server pusat mengalami masalah, maka akan berakibat buruk pada semua jaringan LAN.
Yang kedua, jika server pusat terinfeksi virus, maka semua komputer yang ada di dalam jaringan akan terinfeksi juga. Yang ketiga, pada umumnya instalasi LAN memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sekian materi dari saya, kurang lebih jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga materinya bermanfaat. Saya Fanaditya Maulana Hafiz. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.